Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dari Prodi S1 PTO. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat, yang bertemakan transmisi manual. Nah, apa itu transmisi manual? Transmisi adalah sebuah komponen yang terdapat pada mesin dan berfungsi untuk mengubah kecepatan serta tenaga putar. Kecepatan dan tenaga putar yang didapat dari mesin pada roda tersebut yang akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi transmisi sangat berperan penting dalam mengubah tenaga putaran mesin sehingga mesin bisa melaju mobil bisa melaju secara teratur. Nah, ini adalah flowchart dari cara kerja transmisi manual, yaitu pertama masukkan kunci kontak. Setelah kunci kontak masuk, nyalakan mesin, pastikan posisi gigi netral, dan kemudian tekan pedal kopling sepenuhnya. Setelah itu pilih gigi yang sesuai. Nah, saat menekan pedal kopling, lepaskan rem tangan jika diperlukan. Terus lepaskan kopling secara perlahan, imbangi dengan gas. Kendaraan akan mulai bergerak. Kemudian sesuaikan gigi sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan. Dan selanjutnya yaitu saat berhenti, tekan pedal kopling sepenuhnya dan pindahkan gigi ke posisi netral sehingga mobil tidak berjalan. Dan jika ingin mundur, pindahkan gigi ke posisi R dengan memindahkan tuasnya itu. Setelah itu tarik rem tangan dan selesai. Begitulah cara kerjanya. Berikut adalah komponen-komponen transmisi manual. Yang pertama ada input shaft seperti yang digambar itu, kedua synchronizer atau gigi sinkromes, yang ketiga yaitu shift fork, dan yang keempat shift linkage, yang kelima tuas persnelling, selanjutnya output shaft, terus bearing dan extension housing, selanjutnya reverse idle auger, terus bak transmisi, gigi transmisi, dan yang terakhir counter gear dan shaft. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi komponen dan gambar komponen. Bisa Anda lihat di tayangan ini. Yang pertama, input shaft. Input shaft ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putaran dari kopling ke transmisi. Yang kedua yaitu gigi synchronizer atau gigi sinkromes. Gigi ini berfungsi untuk membuat perpindahan gigi menjadi lebih mudah, terutama saat mobil sedang berjalan atau saat gigi transmisi di dalamnya sedang berputar semua. Synchronize juga digunakan pada seluruh transmisi manual kecuali beberapa model-model mobil yang lama. Jadi synchronize ini tidak digunakan pada mobil-mobil yang lama. Yang selanjutnya yaitu shift fork. Shift fork yaitu berfungsi memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Shift fork ini seperti garpu modelnya. Selanjutnya yaitu shift linkage. Shift linkage ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas persnelling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Jadi ini tuasnya. Terus tuas persnelling. Tuas yang digunakan untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. Selanjutnya yaitu output shaft. Ini adalah seperti input shaft, cuma ini yang bagian output keluarnya. Output shaft merupakan sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selain itu, juga bisa sebagai dudukan
persneling pada sebuah mobil. Nah, ini bearing. Komponen ini berfungsi sebagai bantalan transmisi juga untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Bearing ini perannya juga sangat penting, dan jika bearing rusak akan menyebabkan kerusakan kepada semuanya. Selanjutnya yaitu extension housing. Extension housing ini sebagai pelindung komponen output shaft yang memungkinkan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Selanjutnya reverse idle gear. Reverse idle gear ini berfungsi untuk menghubungkan main reverse gear dan counter gear. Keberadaannya membuat reverse gear berputar berlawanan. Dan ini bak transmisi. Bak transmisi ini berfungsi sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya, dan sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada mobil, atau sering disebut covernya transmisi. Selanjutnya yaitu gigi transmisi. Gigi transmisi berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan mesin menjadi output gaya torsi. Nah, gambarnya seperti di PPT ini. Dan yang terakhir yaitu counter gear dan shaft. Counter gear dan shaft ini berfungsi untuk mengubah gigi transmisi. Counter gear dan shaft memungkinkan kendaraan untuk mengatasi berbagai situasi di saat melaju di jalan raya dan melewati medan yang menanjak. Nah, berikut adalah cara perawatan transmisi manual. Yang pertama yaitu ganti oli transmisi. Ganti oli transmisi secara teratur sesuai dengan rekomen produsen kendaraan. Oli transmisi yang bersih berviskositas sebagai membantu menjaga gigi-gigi transmisi agar tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu periksa ketinggian oli. Selalu periksa ketinggian oli transmisi secara teratur. Oli berada pada level standar agar tidak kehabisan oli. Yang ketiga yaitu periksa kondisi kopling. Periksa kondisi kopling secara berkala. Kopling yang mengalami keausan dapat menyebabkan masalah dalam perpindahan gigi. Pastikan untuk penggantian kopling yang sudah aus. Yang keempat yaitu periksa kondisi kabel kopling. Pastikan kabel kopling tidak mengalami keausan, kebocoran. Kabel kopling yang aus atau kendor dapat mengganggu operasi kopling dan menyebabkan ke transmisi menjadi rompal gitu. Yang kelima yaitu periksa sistem pengoperasian transmisi. Pastikan semua bagian dalam sistem pengoperasian transmisi seperti tuas, transmisi, dan lainnya berfungsi dengan baik. Tidak ada yang mengalami kebocoran atau keausan. Yang keenam yaitu periksa gigi-gigi transmisi dan lakukan pengecekan rutin. Jadi harus merawat pengecekan rutin, tidak boleh telat oli. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu dengan demikian, transmisi manual pada mobil adalah sistem yang memungkinkan pengemudi untuk secara manual dalam mengubah gigi transmisi dan juga untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan. Dan saya tambahkan, dengan melakukan perawatan yang tepat, Anda dapat memperpanjang umur pakai sistem transmisi manual dan mencegah masalah yang tidak diinginkan. Selalu ikuti panduan prosedur yang diberikan oleh produsen agar transmisi tidak mengalami kerusakan. Terima kasih, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.